Kenalkan, ini Hasan Iqbal Kadam, pria kelahiran Mumbai yang memiliki bakat memasak sejak kecil. Tumbuh di lingkup keluarga yang memiliki bisnis restoran turun-temurun yang sudah dimulai dari era sang kakek. Belajar memasak tanpa bersekolah formal, dia dapatkan dari pengajar memasak sang ibu yang bernama Ibu Akia. Dan Hasan pun tumbuh dengan kecintaannya dalam memasak. Kala itu, Hasan sedang menyiapkan masakan restorannya dengan ibunya di dapur. Siapa sangka, malam itu adalah malam yang merubah hidup keluarga Hasan. Resto dan rumah mereka dibakar oleh Mas yang marah karena kekalahan dalam pemilihan caleg di tempat Hasan tinggal. Hasan juga harus merasakan kehilangan orang yang sangat dicintainya, yaitu sang ibu. Semenjak kejadian tersebut, ayah Hasan yang bernama Pak Kadam memboyong keluarga Hasan untuk pergi ke London. Tentu bukan hal yang mudah bagi keluarga Hasan untuk mendapatkan suaka di Eropa. Semua anggota keluarga harus melewati rangkaian prosedur untuk dapat diloloskan masuk negara Eropa. Melalui wawancara panjang yang mengulik alasan mereka untuk masuk negara tersebut, akhirnya mereka pun dapat ACC untuk memasuki negara Eropa. Baru sedikit merasakan ketenangan dalam perjalanan, tiba-tiba mobil yang dikendarai mereka mendadak remnya blong. Beruntung, mobil yang dikendarai tidak menabrak traktor dan dapat berhenti tanpa ada korban jiwa. Kakak Hasan, Mansur, yang masih syok dengan kejadian tersebut, marah dengan sang ayah. Karena kejadian itu, terjadi perdebatan di antara mereka. Kakak Hasan, Mansur, berkata kalau mereka lebih baik tinggal di Heathrow daripada terus berjalan tanpa tujuan. Sedangkan sang ayah marah karena anaknya terlalu cepat menyerah. Namun Hasan dengan tenang berkata pada ayahnya, lebih baiknya mereka mencari montir dan juga tempat untuk menenangkan pikiran. Perempuan cantik ini menawarkan bantuan untuk membantu menderek mobil. Mengetahui keluarga Hasan adalah pendatang, wanita yang bernama Margaret itu mencoba berbincang dengan bahasa Inggris. Dan ternyata mereka bisa berbahasa Inggris. Berkat bantuan Margaret, keluarga Hasan dapat menderek mobil untuk mencari montir. Selepas makan malam, keluarga Hasan bergegas ke penginapan yang sudah dipesan oleh Hasan. Pada dini hari, ayah Hasan diam-diam menyelinap keluar hotel. Mengetahui hal tersebut, Hasan pun diam-diam membuntuti sang ayah. Setelah diamati, ternyata sang ayah menuju ke sebuah restoran yang tadi sempat dilewati saat mereka menderek mobil. Restoran itu nampak tidak terawat dan ditumbuhi semak belukar. Hasan mengetahui niat sang ayah yang ingin membeli tempat tersebut. Hasan menyarankan untuk berdiskusi dulu dengan kakaknya dan juga yang lain. Namun, ayah Hasan tetap berpendirian untuk membeli tempat tersebut. Sesampainya di dalam resto, mereka terkagum-kagum dengan bangunannya dan juga halaman belakang yang luas. Hasan dan ayahnya dikejutkan dengan kedatangan seorang wanita yang menanyakan keperluan mereka memasuki area itu. Ayah Hasan langsung menanyakan pada wanita itu, bagaimana caranya dia bisa membeli tempat ini. Bukannya mendapatkan bantuan, perempuan itu justru mengatakan bahwa properti di desa ini sangat mahal. Apalagi perempuan ini juga tahu kalau ayah Hasan meminta diskon di hotel tempat mereka menginap. Jadi rasanya orang miskin seperti kalian tidak akan mampu membeli tempat ini. Sang ayah sudah semakin serius dengan membeli restoran tersebut. Mahira yang mencoba meruntuhkan pendirian sang ayah mengatakan memang tempat itu bagus dan indah. Namun ayahnya perlu memperhatikan bahwa di seberang jalan sudah terdapat restoran. Bahkan restoran tersebut adalah restoran yang memiliki bintang 1 Michelin. Dan restoran itu biasa dikunjungi oleh Presiden Prancis. Ayah Hasan yang mendengarkan pendapat putra-putrinya justru semakin kokoh dengan pendiriannya. Dia semakin yakin restorannya bisa menyajikan masakan India untuk Presiden Prancis. Tiba-tiba bunyi telepon berdering. Ternyata yang menelpon adalah pemilik resto tersebut yang bersiap-siap bernegosiasi harga dengan ayah Hasan. Mansur berusaha membatalkan niat sang ayah dengan merebut ponselnya. Namun, usaha tersebut gagal.
Hasan yang mulai membereskan dapur justru menemukan buku-buku memasak menu Perancis. Dan nampaknya Hasan tertarik untuk mempelajarinya. Para pekerja restoran Michelin memperbincangkan keputusan ayah Hasan bahwa membeli restoran itu adalah sebuah hal gila. Margaret yang sedang berbelanja di pasar bertemu dengan Hasan yang juga sedang mencari bahan di pasar. Mereka berbincang dan menjadi lebih tahu soal masing-masing. Tadinya Hasan ingin bertanya ke Margaret soal rekomendasi buku masakan hidangan Prancis. Namun dengan nada menggoda dan bercanda, Margaret berkata, "Kalau bukankah kita sekarang adalah musuh?" Hasan menanggapi itu dengan senyum dan bilang, "Kita akan bertemu di medan perang." Hasan yang sepulang dari pasar mencari bahan dikejutkan dengan tumpukan buku masak yang berada di depan pintunya. Hasan tahu buku itu dari siapa. Jadi, dia pun tidak menunda untuk membaca buku tersebut. Persiapan membuka restoran semakin dekat. Di sela-sela persiapan, tiba-tiba Ibu Mallory mematikan suara tape yang sedang dihidupkan dan mengatakan bahwa suaranya begitu bising hingga mengganggu warga setempat. Ayah Hasan yang melihat itu mencoba meribu dengan Nyonya Mallory, pembukaan perdana restoran mereka. Tapi tentu saja, segala keramat-tamahan Hasan dan keluarga ditolak mentah-mentah. Sebelum acara pembukaan dimulai, tiba-tiba muncullah sebuah kejutan untuk Hasan dari ayahnya, yaitu sebuah kotak bubu milik almarhum ibunya dulu. Kotak ini adalah kenang-kenangan terakhir dari ibumu, dan rasanya ibumu akan tersenyum dari surga mengetahui kotak ini kuwariskan padamu, ucap sang ayah. Jelang persiapan pembukaan, terjadilah keanehan. Karena semua bahan masak yang dibutuhkan sudah semuanya habis terjual. Ternyata Nyonya Mallory lah yang memborong semua bahan tersebut. Menyadari Hasan telah melakukan kesalahan, Hasan langsung minta maaf kepada sang ayah karena telah teledor memberikan daftar menu kepada Nyonya Mallory. Bukan Pak Kadam namanya jika menyerah. Dengan berbekal mobil yang sempat remblong, beliau mencari bahan hingga ke kota seberang. Sesampainya di rumah, Mansur langsung bergegas memberikan es pada bahan-bahan yang telah dibeli dari kota seberang yang jaraknya sampai 50 km. Dan sekarang, mereka semua harus berpacu dengan waktu. Antara bahan mereka keburu busuk atau restoran mereka tidak jadi buka. Akhirnya mereka bisa tepat waktu untuk menyiapkan semuanya. Layaknya keluarga India, semua berpenampilan khas dari negeri asal mereka. Setelah dibuka dan menunggu hingga malam, dan sudah berdandan sempurna juga, nampaknya hasil masih di luar harapan. Belum ada satupun pengunjung yang datang ke restoran. Namun lagi-lagi, Pak Kadam menunjukkan semangat bajanya dengan mencoba strategi jemput bola. Come, I'll feed you something. This is a new restaurant we opened today. It's an Indian restaurant. Tak berhenti sampai di situ. Mahira pun juga diperintah sang ayah untuk berdiri di depan restoran agar menjadi daya tarik pengunjung. Restoran Maison Mumbai keluarga Hasan yang semakin ramai tampaknya cukup mengusik Nyonya Mallory yang memantau dari jendela. Di sisi lain, restoran Nyonya Mallory mulai terusik dengan suara musik dari restoran milik Hasan dan ayahnya yang menyetel musik dengan sangat keras, yang suaranya masuk hingga ke dalam restorannya. Di sisi lain, Hasan dan Margaret terlihat mulai menjalin keakraban. Mereka sering bertemu di sungai dekat hutan. Mereka membahas tentang masakan tahap awal yang dimasak dalam hidangan Perancis. Totalnya ada 5. Dan menurut Margaret, rahasia dalam memasaknya yaitu menemukannya di hati dan membawanya ke panci. Hasan yang sudah mencoba memasak hidangan Perancis membawa hasilnya saat bertemu dengan Margaret. Dia meminta sang pujaannya itu untuk mencobanya. Dan ternyata mendapat pujian dari Margaret. Mendengar itu, Hasan mencoba melobi Margaret agar Nyonya Mallory mau mencoba masakan buatannya. Tapi Margaret bilang, itu semua tidak mudah. Nyonya Mallory tidak akan menguji seorang chef dengan makanan yang susah. Cukup dengan omelet saja dan satu suapan kecil di mulut Nyonya Mallory, dan dia akan tahu apakah kau seorang chef hebat atau bukan. Keesokan harinya, Nyonya Mallory terlihat kebingungan di pasar. Ternyata bahan utama yang dicarinya semua sudah terjual habis tak tersisa. Wajah cemasnya mulai terlihat. Karena malam ini harusnya dia menghidangkan merpati yang menjadi andalan restorannya. Dan juga kesukaan Pak Menteri. Dan ternyata Pak Kadam yang memborong semua merpati.
Dia ingin membalas dendam karena perlakuan Madam Mallory sebelumnya. Pak Kadam sendiri mendapat info itu setelah menyuap salah satu orang dapur milik Nyonya Mallory. Hasan yang mengetahui perilaku ayahnya salah langsung marah dan berkata kalau yang ayahnya lakukan itu tidak benar. Datanglah Hasan dengan membawa hasil masakannya, yaitu merpati dengan jamur truffle. Hal tersebut dia lakukan untuk permohonan maaf atas kelakuan buruk sang ayah. Mengetahui hal tersebut, Nyonya Mallory kaget dan mulai mencoba masakan Hasan. I'm sorry you wasted your time. Siapa yang tidak kecewa dengan balasan yang tidak sesuai harapan? Begitu juga dengan Hasan dan Pak Kadam. Aksi membawa masakan Hasan ke tong sampah ternyata menjadi penanda ditabuhnya genderang perang kedua restoran itu. Salah satu chef terbaik Nyonya Mallory, Jean Pierre, merasa kalau restoran milik Hasan sudah mencoreng nama Prancis karena mereka masih saja buka di Hari Nasional Prancis. Mendengar anak buahnya sambat, Nyonya Mallory memujinya karena dedikasinya yang seperti tentara. Mendengar itu, Jean Pierre seperti memikirkan sesuatu. Selepas acara, para pegawai pun pulang. Tak terkecuali Nyonya Mallory yang menyiapkan diri untuk beristirahat. Namun Nyonya Mallory terkejut dengan adanya 4 orang di depan restorannya yang tampak mencurigakan. Tidak ambil pusing dengan hal itu, dia tetap bersiap untuk pergi tidur. Hasan yang baru pulang dari bertemu Margaret terkejut dengan adanya coretan depan pagar restoran mereka. Hasan langsung masuk dalam restoran dan tiba-tiba What happened? Mahina! Nyonya Mallory yang melihat musibah kebakaran di restoran Pak Kadam langsung memanggil stafnya yang bernama Thomas untuk memanggil semua tim untuk berbicara. Nyonya Mallory mulai membuka perbincangannya dengan mengingatkan kepada para stafnya bahwa dia mengetahui siapa pelaku yang berada di balik kebakaran restoran Pak Kadam. Dan dia pun mengatakan jika chef yang dia punya tidak dia bayar untuk menghanguskan sesuatu. Bersamaan dengan itu juga, Jean dinyatakan dipecat dari pekerjaannya. Jean yang tidak menyangka akan kehilangan pekerjaannya menunjukkan raut kekecewaan yang bercampur dengan kemarahan. Nyonya Mallory terlihat mengenakan jas hujan menuju ke restoran Pak Kadam. Ia nampak bawa ember dan sikat, dan tidak terduga hal tersebut dia lakukan untuk membersihkan coretan pada dinding pagar Pak Kadam. Pak Kadam mengatakan pada Nyonya Mallory bahwa ia bisa membersihkannya sendiri. Namun Nyonya Mallory membalasnya bahwa secara teknis pagar luar adalah milik desa, sehingga dia punya andil untuk membersihkannya. Mendengar hal tersebut, Pak Kadam tidak merespon apapun, namun memberikan payungnya, kemudian berlalu. Hasan yang melihat Nyonya Mallory membersihkan pagar mengajak Nyonya Mallory untuk bantunya masak, karena ada yang mau dia tunjukkan. Dengan penuh haru, Nyonya Mallory berkata kalau Hasan telah berhasil. Bahkan Hasan telah berhasil semenjak hidangan merpatinya waktu itu. Dia pun minta maaf dan juga berterima kasih karena Hasan memberinya kesempatan. Hasan pun mendapatkan tawaran 6 bulan masa percobaan di restoran Nyonya Mallory. Hal tersebut jelas ditentang sang ayah. Hasan ngotot karena ayahnya melarangnya belajar makanan dari budaya lain. Melihat Hasan yang makin ngotot, Pak Kadam langsung mengatakan ke Nyonya Mallory bahwa dia tidak akan memberikan izin. Mansur yang bergegas menutup restoran terkejut dengan Nyonya Mallory yang menunggu di meja tamu. Mansur pun menanyakan apa yang ia tunggu. Jawaban mengejutkan pun terlontar bahwa ia menunggu Hasan
atau kematian. Mana yang akan datang lebih dahulu? Mendengar hal itu, Mansur meninggalkan Nyonya Mallory, lalu memanggil sang ayah. Pak Khadam, Mahira, dan Mansur nampak melihat Nyonya Mallory dari kejauhan. Dia masih nampak kokoh dengan pendiriannya menunggu Hasan. Hasan yang ditunggu kedatangannya ternyata menemui Margaret di apartemennya. Hasan menemui Margaret dalam rangka memberikan kabar bahwa Nyonya Mallory menawarkan Hasan untuk bekerja di restoran tempatnya bekerja. Di luar ekspektasi, Margaret tidak meresponnya dengan senang. Padahal niat Hasan memberi kabar itu ke Margaret adalah untuk meminta berkat darinya. Pak Khadam yang melihat kegiatan Nyonya Mallory akhirnya luluh. Ia membawakan selimut dan duduk di samping Nyonya Mallory. Nyonya Mallory yang terbangun mulai berbincang dengan Pak Khadam. Pak Khadam bertanya, kenapa Nyonya Mallory begitu menginginkan Hasan jadi chefnya? Dengan jujur, Nyonya Mallory mengatakan bahwa dia ingin mendapatkan bintang Michelin lagi di restorannya. Namun ia menekankan bahwa tidak hanya itu saja. Hasan memiliki bakat dan bekerja di tempatnya akan menjadi batu loncatan untuk karirnya. 350 after 3 months. Do we have a deal? Yes. We have a deal. चुप रहे। मुझे बात करने दे, मुझे बार्गेन कर रहा हूँ। Sekarang, posisi Hasan sebagai chef masakan keluarganya kini diisi oleh Mansur. Walaupun diterima dengan sangat baik oleh Nyonya Mallory, Hasan tidak mendapat keringanan apapun selama belajar di sana. Bahkan sampai-sampai Margaret adalah saingannya. Saingannya yang dapat membuatnya jatuh kapan saja. Hasan yang sudah memutuskan untuk fokus belajar membuka kotak bumbu dari ibunya. Kemudian menambahkan beberapa bumbu itu ke dalam resep masakan yang tidak pernah diubahnya selama 200 tahun. Nyonya Mallory pun terpukau dengan rasa makanan yang disiapkan oleh Hasan. Dan kejutan pun terjadi. Karena Hasanlah yang akan menyiapkan sendiri hidangan spesial untuk sang menteri, yaitu merpati dengan saus truffle. Melihat hal itu, raut wajah Margaret pun nampak kesal. Waktu terus berlalu. Rasanya persaingan yang dulu Nyonya Mallory dan Pak Khadam alami serasa tak pernah terjadi. Buktinya malam ini, mereka berdua bisa saling berbagi makanan tanpa ada rasa canggung sama sekali. Bahkan Pak Khadam dapat suapan manis dari Nyonya Mallory. Mahira yang melihat ayahnya terpaku, melihat kebaikan asli dari Nyonya Mallory pun menyadari kalau sepertinya ada koneksi spesial di antara mereka berdua. Malam itu adalah malam spesial, karena hari ini Nyonya Mallory sedang menunggu telepon dari Michelin untuk mendapatkan bintang keduanya. Nyonya Mallory bercerita kalau bintang pertama mereka dapatkan 30 tahun lalu. Jadi malam ini dia sangat berharap karena dia tahu kalau Hasan sudah memberikan yang terbaik untuk restorannya setahun terakhir ini. Sampai saat Nyonya Mallory dan Pak Khadam sedang ribut kecil, Nyonya Mallory tak menyangka kalau mimpinya mendapat 2 bintang Michelin masih bisa terwujud semasih dirinya hidup. Pak Khadam pun mendekati Nyonya Mallory dan merayakan bersama. Sama halnya dengan Hasan. Aura persaingan antar dirinya dan Margaret kini telah berganti dengan ucapan selamat dan juga peluk hangat. Berkat keberhasilan Hasan memberikan bintang Michelin kedua untuk restoran Nyonya Mallory, sekarang Hasan mendapat banyak tawaran dari restoran-restoran bergengsi di Perancis, bahkan Eropa. Tentu Hasan senang. Tapi saat dirinya baru saja berbaikan dengan pujian hatinya dan berhasil menyatukan 2 restoran yang dulunya saling bersaing, kini dia harus berpisah dengan keluarga dan Margaret. Kepergian Hasan yang diiringi derai hujan makin membuat perasaan Hasan bercampur aduk. Berat, namun yang di depan matanya adalah peluang. Hasan menyempatkan waktu menemui Margaret untuk mengembalikan buku. Namun dia menolaknya, karena itu adalah hadiah untuk Hasan. Hasan mengatakan jika membaca itu, dia seperti mendengar suara Margaret membacakan bukunya. Hasan juga mengatakan pada Margaret bahwa ia senang rem mobil mereka rusak saat itu, hingga mereka dapat berjumpa. Dan ia yakin rem yang rusak pasti ada karena sebuah alasan. La Barrière Grise adalah tempat Hasan belajar berinovasi dan eksperimen makanan.
Hasan yang memaksimalkan kesempatan itu langsung mendapatkan sambutan hangat hingga diulas di berbagai media. Kehidupan Hasan yang sudah sangat berbeda dengan sebelumnya membuatnya terlihat berbeda. Kini ia tampil dengan profesional, menggunakan seragam chef lengkap dengan ujung rambut hingga ujung kaki. Namun tampaknya kesuksesan dan ketenarannya tidak ia nikmati. Wajahnya nampak muram dan seperti memikirkan sesuatu. Sampai suatu ketika, Hasan tidak sengaja ditawari salah satu rekan dapurnya makanan buatan istrinya yang berasal dari India, sama seperti Hasan. Saat Hasan mencoba, air mata Hasan jatuh perlahan. Dia mengingat detail bumbu apa saja yang ada di masakan itu. Itu bukanlah rasa yang kompleks, bukan juga rasa yang penuh kejutan seperti semua masakan yang pernah Hasan buat. Makanan itu hanya berasa satu hal. Rumah. Rasa yang sudah lama sekali Hasan lupakan dan juga rasa yang sudah lama sekali Hasan rindukan. Nyonya Mallory dan Pak Kadam malam itu berbincang akrab. Ayah Hasan berencana akan menulis surat untuk sang putra, menceritakan bahwa restoran berjalan baik, dan Pak Kadam menjalin hubungan baik dengan Nyonya Mallory. Rasanya seperti hampir memiliki pacar. Mendengar hal itu, Nyonya Mallory justru diam dan langsung kembali ke restorannya. Pak Kadam yang bingung dengan tingkahnya Nyonya Mallory berdiri dan memperhatikan ruangan Nyonya Mallory. Ia pun bergegas saat melihat lilin dinyalakan di ruangan itu. Dan ternyata Nyonya Mallory menyiapkan ruangan untuk berdansa. Hasan yang nampak mulai merindukan rumah dan Margaret akhirnya memutuskan untuk pulang. Dan tempat pertama yang Hasan kunjungi adalah rumah Margaret. Raut wajahnya yang nampak mendung kini mulai berganti berseri. Hasan yang sudah rindu dengan keluarganya nampaknya membuat rencana untuk membuat kejutan. Ia minta izin kepada Nyonya Mallory untuk menggunakan dapurnya, karena dia ingin memasak yang sudah lama tidak ia masak. Malam itu, keluarga Hasan dikagetkan dengan kedatangan Hasan yang tanpa kabar. Di sela-sela kegembiraan itu, secara mengejutkan, Hasan merijak telepon dari pihak Michelin. Melihat sang ayah yang ragu dengan keputusan Hasan untuk telepon dari Michelin, segera Hasan bilang kalau sekarang dia akan kembali ke restoran ini. Nyonya Mallory sudah setuju kalau Hasan akan menjadi penerus restoran miliknya. Hasan pun juga mengumumkan kalau dia akan berpartner dengan Margaret secara bisnis dan juga secara pribadi. Dan yang terakhir, Hasan berkata kalau dia akan membuat restoran Nyonya Mallory mendapat bintang 3 Michelin atau bintang tertinggi dalam dunia perkulineran. Karena bagi Hasan, India memang tempat asalnya, tapi desa San Antonio adalah tempat di mana semua takdirnya berubah. Dan yang sekarang bisa dia panggil rumah.